Selamat siang teman-teman, perkenalkan saya Stefanus Dedi Joko Purba, NIM J1B118041, mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Jambi. Di sini pada video ini saya akan menjelaskan dan akan membuat sebuah cairan yang bernama ekoenzim, di mana ekoenzim pertama kali ditemukan diperkenalkan oleh Dr. Rosukon Phongphan yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Gagasan proyek ini adalah untuk mengolah enzim dari sampah organik yang biasanya kita buang ke dalam tong sampah menjadi pembersih organik. Jadi ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah organik seperti ampas buah dan sayuran, gula, dan air. Warnanya coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Ekoenzim bisa menjadi cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. Pada dasarnya, ekoenzim mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna untuk menggunakan sampah buah dan sayuran. Enzim dari sampah ini adalah salah satu cara manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Cairan ini bisa menjadi pembersih rumah maupun sebagai pupuk alami dan pestisida yang efektif. Dari hari pertama kita membuat ekoenzim, prosesnya akan melepaskan gas ozon atau O3. O3 dapat mengurangi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer yang memperangkap panas di awan, jadi akan mengurangi efek rumah kaca dan global warming. Enzim mengubah amonia menjadi nitrat atau NO3, hormon alami dan nutrisi untuk tanaman. Sementara itu mengubah CO2 menjadi CO3 yang bermanfaat bagi tanaman laut dan kehidupan laut. Pada video ini kita akan membuat dua larutan ekoenzim, di mana membuat perbandingan. Yang satu, pada larutan pertama kita akan menggunakan berbagai jenis limbah organik dari dapur seperti limbah dari sayur kol, dari wortel, tomat, terong, dan sayur kubis. Dan untuk cairan yang kedua kita akan menggunakan satu saja jenis bahan organik, yaitu hanya buah tomat yang sudah tidak layak untuk digunakan atau yang sudah layu. Manfaat dari pengaplikasian ekoenzim ini adalah ekoenzim ini memiliki banyak cara untuk membantu siklus alam seperti memudahkan pertumbuhan tanaman, mengobati tanah, dan juga membersihkan air yang tercemar. Selain itu juga bisa ditambahkan ke produk pembersih rumah tangga seperti sampo, pencuci piring, dan deterjen. Pembersih enzim 100% natural dan bebas dari bahan kimia, mudah terurai dan lembut di tangan, dan ramah lingkungan. Cairan ini juga dapat digunakan sebagai penolak serangga alami yang membuat semut, serangga, dan lainnya menjauh dari lokasi yang kita letakkan cairan ekoenzim. Dan untuk limbah biomasa itu sendiri, limbah biomasa merupakan sumber daya biologi yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi yang pada gilirannya yang bisa dipergunakan untuk membantu aktivitas rumah tangga seperti sekam padi yang bisa diubah menjadi briket dan menjadi bahan bakar. Dan pada ekoenzim ini sendiri, limbah yang kita gunakan adalah limbah organik sisa bahan makanan yang dari dapur yang menjadi cairan sejuta manfaat. Untuk proses pembentukan ekoenzim ini sendiri pada hari pertama pada pembuatan, kita akan memasukkan bahan organik yang sudah kita haluskan atau kita potong kecil-kecil, kita campurkan pada air yang sudah kita larutkan, larutan gula merah, larutan gula, dan gula yang kita gunakan adalah gula merah. Bahan-bahan yang digunakan untuk bahan-bahan pembuatan ekoenzim sendiri pada video ini. Untuk ekoenzim pertama yang memiliki 6 jenis bahan organik, kita menggunakan bahan organik kulit sayur wortel, kol, tomat, sayur kubis, dan juga terong, dan juga kita menggunakan batang atau tangkai dari daun singkong. Dan untuk gulanya sendiri kita menggunakan di sini gula merah dan gunakan air bersih yang sudah
air bersih yang dari air mengalir yang sudah diendapkan. Dan untuk alat yang kita gunakan pada video ini adalah sebuah stoples yang akan kita gunakan sebagai wadah untuk pembuatan eco engine, dan timbangan yang kita gunakan untuk menimbang bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan eco engine. Dan untuk alat yang lainnya adalah untuk wadah-wadah sementara penampungan bahan-bahan organik. Untuk proses pembuatannya sendiri akan kita mulai pada video ini. Pada proses pembuatannya akan kita buat, dan rumus yang kita gunakan di sini adalah 3110, di mana 3 itu adalah bahan organik, 1 itu adalah gula, dan 10 itu adalah air. Dan untuk pada video ini kita menggunakan air sebanyak 5 liter, dan untuk gula menggunakan 500 gram, dan untuk bahan organik 1,5 kilo atau 1.500 gram. Untuk pembuatannya langsung kita saja untuk mengambil air bersih yang sudah kita ambil, dan kita akan melarutkan gula merah. Dan pertama-tama kita akan menimbang bahan-bahan kita terlebih dahulu. Untuk air yang kita gunakan itu adalah 5 liter, dan 5 liter sama dengan 5 kg air. Dan di sini menunjukkan 5 liter 200 gram, di mana itu sudah pas 5 kg, di mana wadah yang kita gunakan sudah saya timbang tadi memiliki berat 200 gram. Dan untuk gula yang digunakan adalah gula merah, dan beratnya adalah sebesar 500 gram, dan di sini menunjukkan 700 gram karena wadah yang kita gunakan ini memiliki berat 200 gram. Dan untuk bahan organik yang kita gunakan untuk eco engine yang pertama dengan berbagai jenis bahan organik itu memiliki berat 1,5 kg atau 1.500 gram. Di sini 1.600 gram karena ini memiliki bobot 100 gram untuk wadah sendiri. Dan untuk bahan organik yang untuk satu jenis bahan organik itu memiliki berat 1,5 kilo yang merupakan semuanya tomat yang sudah tidak digunakan untuk di dapur, memiliki berat 1.600 gram, di mana wadah yang kita gunakan ini memiliki berat 100 gram. Langsung saja untuk proses selanjutnya, kita melarutkan gula. Proses selanjutnya adalah kita melarutkan gula merah tadi yang sudah kita timbang menggunakan air yang 5 liter tadi. Airnya kita ambil dari sini supaya tetap 5 liter. Kita aduk rata sampai habis. Setelah selesai kita larutkan, kita tuang larutan gula tadi ke dalam air yang sudah kita siapkan, dan kita saring untuk supaya cairan gula yang belum larut tidak ikut masuk ke dalam. Dan ini juga kita lakukan pada larutan eco engine yang kedua yang hanya memiliki satu bahan organik, yaitu air sebanyak 5 liter, gula 1.500 gram, dan kita akan larutkan dengan air, dan airnya berasal dari yang 5 liter tadi. Kita larutkan kembali. Setelah gula tadi larut, kita masukkan lagi ke dalam air, dalam wadah,
Kita saring untuk agar gula merah yang belum larut tidak masuk ke dalam. Dan untuk pengadukan bisa kita lanjutkan pada berikutnya setelah bahan-bahan organik sudah masuk ke dalam. Untuk selanjutnya, kita akan memasukkan bahan-bahan organik yang sudah kita potong kecil-kecil ke dalam wadah yang sudah kita larutkan gula tadi. Ini akan kita masukkan bahan organik. Ini untuk wadah bahan organik yang memiliki berbagai macam jenis. Dan ini untuk wadah organik, bahan organik yang hanya memiliki satu bahan organik. Langsung saja kita masukkan, tadi bahannya sudah kita timbang. Dan untuk bahan yang hanya memiliki satu bahan organik juga kita masukkan. Dan kita aduk merata. Kita aduk agar semua bahan organik terkena larutan gula. Setelah kita aduk merata dan semua bahan organik sudah terkena dan terendam di dalam larutan gula yang sudah kita larutkan tadi, maka larutan ekoenzim yang kita buat siap untuk difermentasikan. Dan untuk bahan organik ini harus kita tutup rapat agar proses fermentasinya berjalan dengan baik. Dan untuk bahan organik sendiri ini kita akan memberi label. Pada wadah ini kita akan beri label agar kita tahu kapan kita memulainya dan kapan kita akan memanen. Karena pemanenan untuk proses fermentasi dari ekoenzim ini sendiri ini selama 3 bulan, dimana pada awal sampai akhir ini kita akan memanennya dalam kurun waktu 3 bulan. Dan kita membuat label dari bahan organik yang kita gunakan, jenis air dan jenis gula yang kita gunakan, serta tanggal pembuatan ekoenzim itu sendiri. Nanti bisa kita tempelkan. Ini juga kita buat untuk label bahan organik yang hanya memiliki satu jenis bahan organik. Nanti juga kita tempelkan. Dan untuk penyimpanan, larutan ekoenzim ini, kita ini tidak bisa menyimpannya terkena matahari. Cairan ini tidak boleh terkena matahari dan disimpan di ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang baik, dan jauhkan dari wifi, WC, tong sampah, tempat pembakaran sampah, dan bahan-bahan kimia lainnya. Dan untuk 2 minggu pertama dalam pengolahan bahan organik ini atau ekoenzim ini, kita akan membuka tutup dari larutan ekoenzim ini untuk 2 minggu pertama itu 1 kali sehari untuk membuang gas. Karena cairan ini akan menghasilkan gas, di mana jika tidak dibuka akan membuat wadah ini
membengkak atau bahkan bisa meledak. Dan untuk hari ke-7 dan hari ke-30 kita mengaduk larutan ekoenzim ini, kecuali ekoenzim ini menghasilkan mama enzim, di mana mama enzim itu adalah jelly yang terdapat pada nanti ada jelly di sini. Itu pun tidak semua ekoenzim akan menghasilkan mama enzim. Mama enzim merupakan bonus tersendiri bagi kita semua yang membuat larutan ekoenzim ini sendiri. Dan ada tidaknya mama enzim tidak menjadi tolak ukur berhasilnya kita membuat ekoenzim. Dan untuk pengamatan sendiri untuk larutan ekoenzim ini akan kita amati sekali seminggu, di mana kita akan mengamati warna, aroma, dan tekstur dari hasil fermentasi ekoenzim kita ini. Dan untuk hasil pengamatan kita untuk 4 minggu pertama ini kita akan sampaikan pada video berikutnya. Dan sampai segitu dulu untuk proses pembuatan ekoenzim dan apa itu ekoenzim, apa manfaat ekoenzim, dan apa itu larutan ekoenzim. Dan marilah kita memperbaiki bumi kita dari diri kita sendiri dengan mengolah sampah dapur kita yang berupa bahan organik agar dapat menyelamatkan bumi kita, yang dapat dimana kita di dalam mengolah ekoenzim ini telah mengurangi gas metana yang dihasilkan dari bahan organik yang banyak tertimbun di dalam TPA yang ada tempat kita masing-masing. Dan untuk video pengamatan berikutnya akan kita tampilkan pada berikutnya, dan sampai jumpa pada video pengamatan berikutnya. Dari atas perhatiannya, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang.